Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari pesawat sederhana. Langsung saja ya. Coba perhatikan animasi berikut ini. Saat kita membuka tutup botol, untuk mempermudahnya kita biasanya menggunakan pembuka tutup botol. Tahukah kamu, pembuka tutup botol merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Lalu, apa itu pesawat sederhana? Apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Untuk memahaminya, kita ikuti materi berikut ini. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kita pahami dulu mengenai tuas. Sistem kerja tuas ada 3 bagian, yaitu titik tumpu, yaitu tempat tumpuan bagi pengungkit. Sedangkan titik beban, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Dan yang ketiga, titik kuasa. Ialah titik di mana gaya kuasa diberikan. Sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban dinamakan lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa dinamakan lengan kuasa. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, ada 3 jenis tuas, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama, jika titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh dari tuas jenis pertama yaitu gunting, tang, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Kita perhatikan. Titik tumpunya berada di tengah, dan kuasa berada di sebelah, beban juga berada di sebelahnya. Jadi titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pada tang begitu juga, titik tumpu berada di tengah, dia berada di antara beban dan kuasa. Pada jungkat-jungkit, titik tumpu berada di tengah, beban, dan kuasa berada di sebelahnya. Untuk tuas jenis kedua, titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. B. Adapun contoh dari tuas jenis kedua, yaitu gerobak beroda 1, pemotong kertas, pemecah kemiri, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Kita perhatikan beban berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, pada pemotong kertas juga ini titik tumpu, kemudian yang ini beban, dan yang ini kuasa. Pemecah kemiri seperti itu juga, dan juga pembuka tutup botol. Beban berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian untuk tuas jenis ketiga, itu berarti titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. K. Kuasa yang berada di tengah. Contoh, pada stapler, kuasanya di tengah, di antara beban dan titik tumpu. Pinset juga seperti itu, kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Oke, kita masuk kepada keuntungan mekanik pada tuas. Adapun rumusnya, Km sama dengan W per F, atau Km sama dengan LK per LB. Jadi, kalau kita buat persamaannya, W dikali LB sama dengan F dikali LK. W itu beban dengan satuan Newton, F itu gaya kuasa dengan satuan Newton, LB itu lengan beban, satuannya meter atau sentimeter, LK panjang lengan kuasa itu satuannya meter atau sentimeter. Km adalah keuntungan mekanis. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, sebuah batu beratnya 200 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 1 meter dan lengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Oke, kita jawab.
Oke, W-nya 200 Newton. Panjang lengan kuasa LK. LK-nya 1 meter. Lengan bebannya 40 cm. Oke, boleh dengan satuan meter atau sentimeter, tergantung. Tapi dua-duanya harus sama. Kalau pakai meter, kita pakai meter dua-duanya. Kalau sentimeter, kita pakai sentimeter dua-duanya. Nah, untuk lebih mudahnya, saya ubah saja meter ke sentimeter. Jadi 1 meter 100 cm. Oke, jadi apa yang ditanya? Hitunglah besar gaya kuasa F-nya dan keuntungan mekanisnya, Km. Oke, kita jawab. Kita masukkan rumus persamaannya. W kali LB sama dengan F kali LK. Maka, F sama dengan 8.000 dibagi 100, kita dapat 80 N. Nah, untuk yang kedua KM-nya. KM-nya itu bisa kita pakai W per F atau LK per LB. Kita coba yang LK per LB. LK-nya 100, LB-nya 40. Jadi 2,5. Masuk ke contoh soal yang kedua. Ini bentuk gambar. Perhatikan gambar tuas berikut ini. Yang ditanya berapa F dan KM-nya. Berapa gaya dan keuntungan mekanisnya. Kita lihat ya. Yang diketahui di sini M bukan W, M 36 kg. Jadi kita cari dulu M-nya. Kita cari dulu W-nya. W itu M dikali G. Massa dikali gravitasi. 36 kali 10 360. LK-nya dari sini ke sini itu 120. LB-nya dari sini ke sini 30 cm. Dan ditanya F dan KM. Kita jawab, kita masukkan lagi rumusnya. W kali LB sama dengan F kali LK. 360 kali 30 sama dengan F kali 120. Ya, F-nya 10.000 per 120, 90 Newton. KM-nya kita coba yang pakai rumus W per F. W-nya 360, F-nya 90. Sama dengan 4. Oke, nomor 3. Dua orang anak bermain juga jungkit, Lesa 30 kg, duduk di salah satu lengan yang panjangnya 1,6 meter. Di manakah Andi? Harus duduk pada lengan lainnya agar juga jungkit seimbang. Oke, kalau kita gambarkan dia seperti ini. Si Lisa dan si Andi. Dari sini ke sini 1,6 M. Supaya seimbang di mana duduknya si Andi. Kita ketahui dulu yang pertama, F-nya 300 Newton. Kita misalkan bebas ya, bisa di sini beban, bisa atau di sini bebannya. Kita misalkan di sini kuasanya, di sini bebannya. F M kali percepatan gravitasi ya, massa kali percepatan gravitasi 30 kali 10 300 M. W di sini massa kali gravitasi juga 40 kali 10 400 kg. Karena ini tadi kuasa, maka ini LK-nya 1,6. Yang ditanya LB-nya. Jadi agar seimbang. Kita masukkan bersama tadi. 400 kali LB sama dengan 300 kali 160. LB sama dengan 8.000 bagi 400. Kalau dia minta dalam satuan meter, kita rubah 120 cm menjadi 1,2 meter. Oke, itu contoh soal dari tuas. Kita sekarang masuk ke jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Kemudian katrol bergerak. Dan yang ketiga, katrol majemuk. Kita bahas satu persatu. Katrol tetap. Katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan, di mana dia berfungsi merubah arah gaya. Contohnya ini ada pada katrol pada sumur timba dan tiang bendera. Pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan lengan bebannya ini. Besar lengan kuasa sama besar dengan lengan bebannya. Maka KM-nya itu LK per LB sama dengan W per F sama dengan 1. Maka keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Karena besar lengan kuasanya sama dengan lengan bebannya. Kedua, katrol bergerak. Merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Katrol ini berfungsi melipatkan gaya.
Contoh, katrol untuk mengangkat peti kemas. Pada katrol bergerak, lengan kuasanya 2 kali dari lengan bebannya. Karena titik tumpu di sini, maka dari sini ke sini itu lengan beban. Sedangkan dari ujung sampai ke ujung itu lengan kuasa. Maka LK-nya itu 2 kali lengan beban. Maka keuntungan mekanisnya, kita cari. LK itu 2 kali lengan beban per lengan beban, maka 2. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. Kemudian katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, Km sama dengan jumlah tali. Km sama dengan W per F sama dengan N. Jumlah talinya kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada keuntungan mekanisnya 4. Yang ini tidak dihitung ya, karena ini kuasanya. Kecuali kuasanya arahnya ke atas, maka itu kita hitung. Jadi kalau arah kuasanya itu ke atas, keuntungan mekanisnya jumlah tali ditambah 1. Kita lihat contoh soal. Sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Diketahui W-nya 200, katrol tetap Km-nya itu sudah tahu kita tadi ya, 1. Maka kita tinggal mencari F-nya. Km sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya 1, W-nya 200 Newton, maka F sama dengan 200 dibagi 1 sama dengan 200. Maka pada katrol tetap W itu sama besar dengan F. Makanya tadi Km-nya 1. Kemudian lanjut contoh soal berikutnya. Sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasanya. Oke, kita buat dulu diketahui. Karena ini diketahuinya massa, maka kita ubah dia ke berat dulu. W itu M dikali G. 90 kali 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya 900 Newton. Km-nya 2. Dari mana? Katrol bergerak. Tadi kita sudah ketahui bersama, Km dari katrol bergerak adalah 2. Ya, langsung kita hitung F-nya. Kita masukkan rumus Km W per F. 900 per F, Km-nya 2. Maka F sama dengan 900 dibagi 2, 450 Newton. Contoh soal berikutnya pada katrol majemuk. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Ini ya, katrol majemuk. Jadi yang diketahui itu yang pertama ini bebannya W-nya 1600, Km-nya 4. Dari mana? Dari jumlah talinya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada Km-nya 4. Langsung kita cari F-nya. Km sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya. Maka F sama dengan 1600 dibagi 4 sama dengan 400 Newton. Jenis pesawat sederhana selanjutnya adalah bidang miring. Merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Contoh dari bidang miring itu tangga, skrup, pisau, jalan berkelok. Keuntungan mekanis dari bidang miring. Kita lihat rumusnya masih sama, Km sama dengan W per F. Hanya saja di sini ada perbedaan sedikit S per H. Jadi kalau kita buat persamaannya, W dikali H sama dengan F dikali S. Dengan F itu gaya kuasa, W itu berat beban, S itu panjang bidang miring, H itu tinggi bidang miring. Kita langsung aplikasikan ke contoh soalnya. Oke, berapa F dan Km-nya? F dan Km-nya, kuasa dan keuntungan mekanisnya. Kita buat dulu yang diketahuinya. Diketahui di sini W-nya 500 N. S-nya yang mana? S ini, panjangnya ya. S-nya 10 meter,
H-nya itu ini. H tinggi 2 meter. Yang ditanya F dan KM. Langsung kita jawab. Kita masukkan persamaannya, W kali H sama dengan F dikali S. Kita masukkan angkanya, 500 kali 2 sama dengan F kali 10. Maka F sama dengan 1000 dibagi 10 sama dengan 100N. Nah, kita cari sekarang KM-nya. KM-nya tadi bisa W per F atau S per H. Kita pakai S per H. S-nya 10, H-nya 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 5. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Contohnya, roda berporos pada sepeda motor, pada sepeda, juga pada kursi roda. Nah, sekarang kita masuk kepada keuntungan mekanisnya. Rumusnya KM sama dengan R besar per R atau G2 per G1. Dengan G1 itu jumlah gigi pada roda pertama atau porosnya, G2 itu jumlah gigi pada roda kedua. R besar itu jari-jari gear besar atau jari-jari roda, sedangkan R kecil itu jari-jari poros. Kita lihat contoh soal. Sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 M, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapa keuntungan mekanis roda tersebut? Kita cari. Yang mana R besar? Ini, jari-jari roda itu R besar 0,5 M. Sedangkan jari-jari poros itu R kecil 20 cm. Nah, biar kita mudah, kita sama-sama saja ubah ke dalam cm. Apa yang ditanya? KM-nya. So, kita jawab KM sama dengan R besar per R kecil. 50 per 20 sama dengan 2,5. Baik, kita masuk kepada prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Ini berlaku pada otot dan rangka manusia ya. Misalnya pada saat orang bermain badminton. Kita lihat pengungkit jenis pertama itu berada pada daerah leher kita. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Jadi pada otot leher ya, pada saat mengenada. Kemudian yang pengungkit jenis kedua berada pada kaki, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga atau tuas jenis ketiga itu jika kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Jadi saat bermain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu, itu terjadilah prinsip kerja pesawat sederhana tuas jenis ketiga. Pada saat berjinjit atau melompat, maka terjadi prinsip kerja pesawat sederhana pengungkit jenis kedua. Sedangkan pada saat menengadah, itu terjadi prinsip kerja pesawat sederhana tuas jenis pertama. Demikianlah penjelasan mengenai pesawat sederhana. Sekarang coba Ananda kerjakan tugas berikut ini. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.